Pengertian anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah bentuk pembiayaan di mana perusahaan menjual piutang usaha kepada tagihan atau pelanggan kepada perusahaan pembiayaan atau faktor. Tujuan anjak piutang yang pertama, mendapatkan dana tunai secara cepat untuk kebutuhan operasional atau investasi. Yang kedua, mengurangi resiko gagal bayar dari pelanggan jika menggunakan anjak piutang tanpa jaminan. Yang ketiga, meningkatkan efisien pengelolaan piutang usaha. Dan yang terakhir, yang keempat, menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Siapa saja sih pihak yang terlibat dalam anjak piutang ini? Yang pertama, perusahaan pemilik barang, pemilik piutang, pihak yang memiliki piutang usaha dan membutuhkan dana tunai. Yang kedua, perusahaan pembiayaan atau faktor, pihak yang memiliki piutang usaha dan bertanggung jawab untuk menagihnya pada pelanggan. Dan yang ketiga, pelanggan debitur, pihak yang memiliki kewajiban membayar piutang pada perusahaan pemilik piutang. Keuntungan anjak piutang yang pertama, likuiditas yang cepat. Perusahaan bisa mendapatkan dana tunai secara instan tanpa menunggu pelanggan membayar. Yang kedua, pengelolaan piutang yang efisien. Perusahaan faktor mengambil alih tugas penagihan piutang. Yang ketiga, mengurangi risiko kredit. Risiko gagal bayar bisa dialihkan ke perusahaan faktor. Yang keempat, arus kas yang stabil. Perusahaan dapat memastikan ketersediaan dana tunai untuk kebutuhan operasional. Dan yang terakhir, kelemahan anjak piutang. Yang pertama, biaya yang tinggi. Perusahaan faktor mengenakan biaya bunga dan komisi yang dapat mengurangi keuntungan. Yang kedua, ketergantungan. Jika terlalu sering digunakan, perusahaan bisa menjadi bergantung pada anjak piutang. Yang ketiga, reputasi. Penagihan yang agresif oleh perusahaan faktor dapat merusak hubungan dengan pelanggan. Yang terakhir, keempat, pembatasan piutang. Tidak semua piutang dapat dijual. Hanya piutang dari pelanggan yang memiliki reputasi yang baik yang biasanya diterima. Contoh kasus anjak piutang di Indonesia. Perusahaan pembiayaan PT IVS Capital Indonesia melayangkan gugatan kontestasi terhadap PT Permata, Mitra Utama atau PMU dan PT MUP dalam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya tersebut, IVS menggugat kedua perusahaan minyak dan gas itu terkait tagihan yang belum terbayarkan. Berdasarkan penjelasan kuasa hukum IPS yang hadir dalam persidangan Selasa 3 bulan 11, kilernya dengan kedua perusahaan tersebut melakukan anjak piutang dalam awal 2014 lalu. Adapun dalam transaksi tersebut, PMU sebagai penjual, EMP Gelam sebagai debitur, dan IVS sebagai pembeli. Selepas pembelian utang tersebut, tak ada pembayaran yang masuk sebagai bentuk cicilan. Padahal pihak IVS mengaku telah melakukan somasi alias peringatan, namun para penggugat masih enggan membayar dengan alasan harga minyak dunia turun sehingga kondisi bisnis terganggu. Dengan demikian, ia memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam transaksi anjak piutang, PMU memiliki utang, menjual satu atau lebih utangnya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga. Selanjutnya, debitur atau EMP Gelar akan membayar langsung ke IVS dengan jumlah penuh sesuai dengan nilai tagihan. Adapun berdasarkan petitum gugatan, setidaknya UMP memiliki utang kepada IVS sebesar 1,02 US juta. Sementara IMP Gelar juga turut diharuskan membayar hak tagih IVS berdasarkan kultur ditagihkan sebesar US 1,11 juta. Dari awal pembiayaan hingga saat ini, belum ada pembayaran dan kami memiliki hak regres atau tagih. Tambah kuasa hukum IPS. Padahal utang tersebut telah jatuh tempo. Adapun waktu jatuh tempo tersebut per 3 bulan terhitung sejak waktu pembiayaan awal Januari 2014. Solusi terhadap permasalahan anjak piutang antara PT IVS Capital Indonesia dan PT Permata Mitra Utama atau PMU serta PT MUP Gelam. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, mediasi dan negosiasi ulang. Bisa dilakukan dengan penyelesaian melalui mediasi. Proses mediasi yang sedang berlangsung selama 40 hari memberikan kesempatan bagi ketiga pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pengadilan. Yang kedua, restruksi utang. Mengingat alasan MUP Gelam yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi dan penurunan harga minyak mengganggu bisnis mereka, pihak IVS dapat menawarkan restruksi uang. Kedua, penggunaan jaminan aset atau sita jaminan. Bisa dilakukan dengan sita jaminan.
Jika mediasi gagal dan penyelesaian melalui negosiasi tidak dapat tercapai, pihak IPS dapat meminta majelis hakim untuk mengeksekusi aset yang sudah dijadikan jaminan dalam bentuk sita jaminan. Kedua, penjualan aset jaminan. Jika aset yang disita memiliki nilai yang cukup menutupi utang yang belum terbayar, IPS dapat melakukan pelelangan atau penjualan aset tersebut untuk mendapatkan dana guna menyelesaikan piutang. Ketiga, tindakan hukum lanjutan bisa dilakukan dengan gugatan lans prestasi. Jika mediasi yang restruksi utang gagal, maka IPS dapat melanjutkan gugatan lans prestasi melalui pengadilan. Dalam gugatan ini, IPS dapat meminta agar pengadilan memerintahkan pembayar hutang secara penuh berdasarkan ketentuan pembayaran yang telah disepakati. Kedua, penyelesaian dengan pengalihan kesi. Jika ada sengketa mengenai pengalihan kesi antara MP Gelam dan pihak ketiga, pihak IPS dapat memanfaatkan haknya untuk menuntut pembayaran langsung dari pihak ketiga yang diakui sebagai pemegang hak tagih. Yang keempat, perbaikan perjanjian anjak piutang di masa depan. Bisa dilakukan dengan perbaikan khusus pembayaran. Kedua, memastikan kepastian pembayaran. Kelima, peningkatan komunikasi dan transparansi. Bisa dilakukan dengan dialog terbuka. Pemantauan progres pembayaran. Jadi, kesimpulannya, solusi terbaik dalam kasus ini adalah mengedepankan pendekatan mediasi dan negosiasi terlebih dahulu dengan menawarkan opsi restrukturisasi utang bagi MP Gelam. Selain itu, perbaikan klausul dalam perjanjian anjak piutang untuk transaksi-transaksi di masa depan dapat membantu mencegah masalah serupa. Terima kasih.